Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, jamaah Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Syarhu Al-Qawaidil Arba'i yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di halaman yang ke-30 qala asy-syarih hafizahullah ta'ala wa lamma jaa Allahu bil islami, ketika Allah memenangkan Islam, wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah al-Musyarrifata, dan Rasulullah SAW atas izin Allah membebaskan kota Mekah yang mulia. Dengan cara apa Rasulullah membebaskan kota Mekah? Membebaskan dari segala bentuk kesyirikan, terutama syirik akbar yang terang-terangan. Karena ketika Rasulullah SAW telah berhasil berkat pertolongan Allah mendirikan daulah Islamiyah di Madinah, Rasulullah sudah memiliki kekuatan dari sisi jumlah, kemudian kekuatan militer, kekuatan logistik, kekuatan kendaraan, persenjataan, dan seterusnya. Maka di saat yang tepat Allah SWT melalui wahyunya menyuruh Rasulullah SAW untuk membebaskan kota Mekah dari segala bentuk kesyirikan. Berarti dakwah memberantas kesyirikan dengan kekuatan, dengan kekuasaan, itu harus perlu perhitungan yang cermat, tidak gegabah, dipertimbangkan matang-matang. Maslahatnya lebih besar atau kebalikannya, mafsadatnya lebih besar. Rasulullah SAW saja harus menunggu sekian lama sampai benar-benar kuat ya sebagai daulah Islamiyah. Kalau masih lemah, jangan memaksakan diri. Kita berdakwah semampunya saja. Ya. Bagaimana Rasulullah ketika sudah kuat? Beliau memiliki jenderal-jenderal yang sudah dilatih dari sisi skill militer, skill
bertempur, skill menghadapi kekuatan musuh-musuh Allah. Arsala al-Mughirah ibna Syu'bah. Rasulullah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Al-Mughirah bin Syu'bah wa Aba Sufyan ibna Harb, yang didampingi oleh Abu Sufyan bin Harb. Rasulullah mengutus untuk menghancurkan secara fisik berhala, candi, makam yang disebut dengan Latta. Arsala Al-Mughirah bin Syu'bah wa Aba Sufyan bin Harb ila Latta. Ya. Di mana itu Latta? Fit Thaifi, di daerah yang termasuk bagian dari Taif. Jadi Taif dulu itu penduduknya penyembah Latta. Nauzubillahi min dzalik, ya. Fahadamaha, keduanya memimpin pasukan untuk menghancurkan sesembahan selain Allah yang bernama Latta bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas suruhan Rasulullah SAW. Jadi yang namanya memberantas kesyirikan dengan cara fisik itu harus ada SK dari ulil amri supaya tidak ada fitnah. Jadi Al-Mughirah dan Abu Sufyan mendapatkan SK dari Rasulullah SAW, walaupun mungkin SK-nya tidak secanggih sekarang. Ada nomor suratnya, ada kopnya. Dulu enggak, pakai lesan atau mungkin pakai kertas sederhana. Ya, atas perintah dari pimpinan tertinggi di daulah Islamiyah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, wa arsala Khalid ibna al-Walid, mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh panglima yang bernama Khalid bin Walid, yang mendapatkan gelar apa? Pedangnya Allah, Saifullah. Ya. Kemana diutusnya? Ilal Uzza, ke berhala, ke sesembahan orang-orang musyrik yang bernama Uzza. Fahadamaha wa qatta'a al-asjara. Pertama dirobohkan, dipotong-potong pohon-pohonnya itu, ya, sampai habis, tak bersisa. Wa qatala al-jinniyata, dan atas izin Allah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berhasil membunuh jin yang ada di dalam pohon Al-Uzza, allati kanat fiha tukhatibun nasa, yang mana jin tersebut sering menjerumuskan manusia, yaitu dengan cara mengajak bicara orang-orang yang menyembahnya. Bayangkan, pohon bisa berbicara. Wah, kalau di zaman sekarang langsung diburu oleh wartawan itu, diliput itu, pasti itu viral, itu topik trending, ya kan? Kalau di share di YouTube langsung followernya jutaan itu. Ya. Wa tudilluhum, jin yang ada di dalam pohon Al-Uzza tersebut memang jin kafir. Kerjaan mereka apa? Menyesatkan manusia. Pekerjaan mereka itu, gak ada pekerjaan yang lain. Pekerjaan utama, cari nafkah itu hanya sampingan saja. Jadi pekerjaan utama jin kafir itu menyesatkan manusia. Cari makan, cari minum itu sampingan saja. Wa mahaha an akhiriha, menghancurkan sampai
ke akar-akarnya, jangan sampai tumbuh lagi itu Al-Uzza itu. Terus terang saya juga penasaran, seperti apa pohonnya itu ya? Itu belum ada penjelasan secara detail itu. Apakah pohon seperti pohon yang akarnya banyak itu beringin atau seperti apa? Walau alam, karena kan daerah Timur Tengah panas tentu berbeda dengan daerah tropis. Daunnya kan kecil-kecil rata-rata di sana itu. Nggak ada pohon talas tumbuh, nggak ada. Pohon pisang aja nggak ada, ya. Sepanjang perjalanan umroh itu saya nggak ada lihat pohon pisang. Rata-rata daunnya kecil-kecil. Mungkin seperti itulah daun pohonnya. Al-Uzza itu ditebang oleh Khalid bin Walid sampai habis, sampai tidak boleh tumbuh lagi. Ya. Walhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Kemudian yang ketiga, wa arsala Aliyan ibna Abi Thalibin radhiyallahu anhu. Rasulullah mengirim yang dipimpin oleh panglima yang bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau selain cerdas, beliau juga memiliki keahlian, mampu memimpin pasukan, ya, multi talenta, gitu ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Ila manat, ke berhala, ya. Kalau sekarang mungkin, mohon maaf, mungkin candi, ya, atau makam, atau patung, ya, arca, intinya dari batu lah, yang dibuat 3 dimensi. Fahadamaha, merobohkan, wa mahaha, dan menghancurkannya. Bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad juz yang keempat halaman 413-415 karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa ma anqadat nafsaha fa kaifa tunkidu ahlaha wa ubbadaha. Berhala-berhala yang dihancurkan tadi tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak mungkin bisa menyelamatkan penyembahnya. Makanya Allah SWT membuat sindiran di dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 20. Afa'ara'aitumul Lata wal Uzza, itu kalimat sindiran. Kalau orang Arab asli langsung paham, ini siapa ini, sindirannya diarahkan ke siapa ini, gitu ya, diarahkan kepada para penyembah berhala. Allah sebutkan di ayat berikutnya, wa manatas salisatal ukhra, Al-Lata wal Uzza wa Manata, 3 sesembahan yang disembah selain Allah. Berarti ayat ini ditujukan kepada para penyembah selain Allah, atau orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang menduakan Allah, ya. Orang-orang muwahhid tidak terkena sindiran ini, santai saja, ya. Kalau bahasa sekarang, nyinyir, gitu ya. Nyinyir pada tempatnya, insya Allah baik, ya, tidak negatif, positif, karena nyinyir pada tempatnya, ya. Aina dahabat, kemana berhala-berhala tadi? Apakah bisa bergerak, bergeser, ya, gitu ya. Hal nafa'atkum, apakah berhala-berhala tadi, sesembahan-sesembahan tadi, Lata, Uzza dan Manat, memberikan manfaat kepada kalian, gitu ya. Hal mana'at nafsaha min junudillahi, apakah sesembahan-sesembahan yang telah dihancurkan oleh 3 pasukan, pasukan Mughirah bin Sub'ah wa Aba Sufyan, pasukan Khalid bin Walid, pasukan Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajmain.
bisa menghalangi dari junudillah, dari tentara-tentara Allah, wa juyusil muwahhidin, bisa menghalangi dari para prajurit orang-orang yang bertauhid, tidak bisa. Fahadha fihi dalilun ala anna hunaka, ini menunjukkan bahwa dahulu dan sekarang masih ada orang-orang yang menyembah asjaro, pepohonan, kayu disembah, ya. Wal ahjaro, dan batu-batu, baik batu alam atau batu yang sudah diolah, ya. Bal inna hadzal asnama as-salasata kanat hiya akbaru asnami. 3 sesembahan inilah yang diabadikan di dalam Al-Quran, langsung disebut namanya karena ini yang paling akbar, yang paling besar, yang paling gede, ya. Walaupun ada ratusan lainnya, itu kecil-kecil. Kalau kecil-kecil gampang lah, nggak perlu pakai panglima. Personal aja udah langsung bersih. Ini yang paling besar, ya. Yang paling besar tentu yang dihadapi juga orang-orang yang berpengaruh, ya. Antisipasi, harus ada panglimanya. Kalau berhala yang kecil-kecil gampang, nggak usah pakai pasukan, ya. Personal saja beres, ya. Wa ma'ahada, meskipun demikian, meskipun 3 sesembahan ini yang paling besar di jazirah Arab di zaman itu, hadza mahahallahu, Allah telah menghancurkannya, minal wujudi, sampai sekarang tidak ada lagi. Alhamdulillah, ya. Walaupun nanti setelah periode zaman jauh setelah sahabat ada lagi yang dikeramatkan, seperti kuburannya siapa, nanti ada penjelasannya. Kuburannya saudaranya Umar bin Khattab dikeramatkan lagi, ya, namun dihancurkan lagi. Wa ma dafa'at an nafsiha, sesembahan itu tidak mampu menyelamatkan dirinya. Wala nafa'at ahlaha, tidak bisa memberi kemanfaatan kepada para penyembahnya. Faqad ghazahum Rasulullah SAW wa qatalahum, bahkan Rasulullah telah berhasil menghancurkannya, memerangi para penyembahnya, kocar kacir, ketakutan, ya. Karena ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah, Raja Mekah siapa? Abu Jahal itu sudah wafat, ya, sudah lemah mereka, sudah nggak ada lagi yang berpengaruh, kocar kacir, ya, pada berlarian takut, ya. Di saat itulah mereka banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itulah di antara asbabun nuzul, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, di pembebasan kota Mekah, ya. Wa qatalahum wa lam tamna'hum asnamahum, ya, para penyembahnya tidak bisa mencegah dari 3 pasukan yang dikirim oleh Rasulullah. Fahada fihi ma istadalla lahu asy-syaikh rahimahullahu taala an hunaka anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara. Inilah dalil yang disampaikan oleh penulis matan kitab Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, adanya manusia yang menyembah batu dan pepohonan. Ya subhanallah, maha suci Allah, basyarun uqala'u, manusia yang katanya diberikan akal yang sangat mahal harganya,
dibandingkan makhluk yang lainnya. Karena ketika akal kita dicabut, nggak ada bedanya kita dengan binatang yang ada naluri lapar, makan apa yang bisa dimakan, hilang rasa malunya. Ya. Di Pontianak saya lihat jarang lihat orang gila ya. Di Malang itu banyak sekali orang gila. Ya. Dulunya tidak gila tapi sekarang gila. Di ujung sana di Kota Baru ada. Akalnya dicabut oleh Allah SWT. Ya, setengah gila. Jadi kalau kencing sembarangan di luar ruangan, ya sudah tidak ada rasa malu lagi. Dulunya normal. Ya. Ya'buduna asjaro, katanya mereka memiliki akal yang sehat, kok bisa menyembah pepohonan, wal ahjaro, batu-batuan, al jamidata, benda mati yang tidak bernyawa, allati laisa fiha uqulun, yang mereka sembah itu tidak memiliki akal. Tak pantas yang memiliki akal menyembah yang tak berakal. Berarti merendahkan diri, menghinakan diri. Ya, jangankan ilmu, akal saja nggak ada. Ya, masih mending nyembah robot barangkali ya. Robot masih ada intelijensinya. Ini yang disembah benda mati yang tidak berakal. Ya. Walaisa fiha harakatun, yang tidak bisa bergerak. Ketika dirobohkan, roboh saja. Ketika ditumbangkan, tumbang saja. Ya. Wala hayatun, tidak ada rohnya. Adapun Al-Uzza bisa berbicara karena ada jinnya. Ketika jinnya sudah mati, sudah pohonnya nggak bisa lagi. Dia tumbuh seperti pohon-pohon yang lainnya. Aina uqulul basyari, di mana akal-akal kalian, wahai para penyembah selain Allah, yang katanya kalian disebut al-bashar, manusia. Ta'ala Allahu, Allah maha tinggi, Allah maha mulia, amma yaquluna uluwan kabiro, atas apa yang kalian katakan selama ini. Suka beralasan, bahkan sampai mengusir Rasulullah dan para sahabat. Ya. Ketika Rasulullah sudah memiliki kekuatan, membalas, ya, bukan balas dendam, tapi mendakwahkan Islam dengan cara-cara kekuasaan, dengan cara fisik, bawa senjata, ya, menghadapi orang-orang Mekah dan sekitarnya. Orang-orangnya keras, ya, harus dengan fisik, harus padan. Ya, adapun orang-orang yang didakwahi dengan dakwah, tidak perlu pakai pedang, tidak perlu pakai pasukan. Ya. Berikutnya wahadisu Abi Waqidi Al-Laisi radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari Rasulullah melalui sahabat yang mulia Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu qala. Beliau menceritakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin. Kami keluar dari Madinah bersama Nabi safar menuju daerah Hunain. Pengakuan Abi Waqid Al-Laisi beserta teman-temannya, wa nahnu, kami ini hudasa'u ahdin bikufrin, baru saja meninggalkan kekufuran. Terjemah bebasnya apa? Baru saja masuk Islam, mu'alaf kira-kira begitu. Walil musyrikina, di saat yang bersamaan mereka melewati orang-orang musyrik yang memiliki sidrotun, memiliki pohon yang sering dikeramatkan. Kalau tadi Al-Uzza, ini namanya pohon yang lain. Yaqufuna, orang-orang musyrik suka beriktikaf, bermalam, berdiam lama, ya semedi, bertapa, cari ilmu kanuragan. Indah di pohon tersebut, wayanutuna biha aslihatahu, dan mereka sering menggantungkan
senjata-senjata mereka. Mereka punya keyakinan kalau digantungkan senjatanya, itu senjatanya membawa keberuntungan. Nah, kira-kira begitu. Entah itu untuk memanah, berburu atau menyerang musuh. Ya. Yuqalu laha Abu Waqid Al-Laitsi, spontanitas. Ya, mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum data anwat. Ya Rasulullah, tolong izinkan kami untuk mengkeramatkan pohon seperti pohon yang dimiliki oleh orang musyrik, namanya Datu Anwat. Ya, pamarorna bisidratin, ketika lewat gitu ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa kana mimman aslama amal fathi alal masyhuri sanata samanin minal hijrah. Ini terjadi tahun ke-8 setelah hijrah, tahun di saat pembebasan kota Mekah. Ya, yaitu Abu Waqid Al-Laitsi bersama teman-temannya yang baru saja masuk Islam. Ya. Datu Anwat nama pohonnya, beda lagi ini. Kalau tadi Al-Uzza, ya. Anwat itu jamak dari nautin. Ya. Wa huwa at-ta'liqu, ai datu ta'alik, tempat menggantungkan senjata-senjata yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Yu'allikuna biha aslihatahum litabarruki biha, dalam rangka untuk bertabarruk, mencari berkah, mencari keberuntungan, sehingga digantung senjatanya di pohon tersebut, entah itu tombak, panah, pedang, digantung, ya. Ngalap berkah, ya. Mencari berkah. Faqala ba'du sahabati alladzina aslamu qariban, sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam, aslamu qariban, terjemahnya baru saja masuk Islam, walam ya'rifu at-tauhida tamaman, dan belum mengikuti kajian tauhid secara rutin. Namanya juga baru masuk Islam, baru tertarik dengan Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mungkin baru sekali pertemuan kajian tauhid, ya, belum tiap pekan atau tiap hari, belum mempelajari, belum tahu tentang tauhid secara sempurna, ya. Yaitu mengatakan ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat. Ya Rasulullah, tolong izinkan kami agar kami juga punya pohon datu anwat, pohon yang dikeramatkan seperti pohon yang dimiliki orang musyrik. Wa hadhihi baliyatut taqlidi wa tasyabuhi, inilah kejelekan dari suka ikut-ikutan, ya, dan menyerupai tanpa dibarengi dengan ilmu. Boleh kita mengikuti, boleh kita menyerupai, tapi dengan ilmu. Yang dilarang itu mengikuti, menyerupai tanpa ilmu, ya. Di samping kita ada orang yang berpakaian sangat rapi, sholat, saya pengen seperti dia. Boleh menyerupai orang yang sholat, pakaiannya bersih, rapi, ya. Mengikuti boleh dengan ilmu, karena berpakaian masuk ke masjid itu termasuk bagian dari syariat, ya. Apa dalilnya? Surat apa lupa ya? Ketika kalian masuk ke dalam masjid, ambillah perhiasan. Ada ingat dalilnya? Ya. Al-Araf apa ya, saya lupa itu. Al-Araf ya. Ada syariatnya, ada ilmunya ketika seorang masuk masjid. Ya. Ambil yang paling baik sesuai dengan kemampuan. Ya.
Wahiyya min a'dhamil balaya. Ya, taklid dan taklid buta, mengikuti tanpa ilmu, atau tasyabuh, menyerupai tanpa ilmu, ini termasuk di antara yang paling besar musibah yang terbesar dari umat Islam. Bukan banjir, bukan gunung meletus, bukan tsunami, tetapi taklid buta dan tasyabuh, ya, tanpa ilmu, malas untuk menuntut ilmu, sehingga gampang sekali mengikuti umat yang lain, umat yang masih musyrik, entah dari kalangan Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya, ya, tidak punya pegangan yang kuat. Fa inda dzalika ta'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Rasulullah terkejut, ya. Loh, kok bisa ya? Baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, permintaannya sangat aneh ini. Ya Rasulullah, izinkan kami agar kami bisa memiliki pohon keramat. Rasulullah terkejut. Apa yang diucapkan Rasulullah ketika Rasulullah terkejut? Kaget dari sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Perkataan tadi kan perkataan yang tidak enak didengar. Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbiru aw yaqulu subhanallah wa yukarriru dzalika. Jadi ketika kita mendengar perkataan, melihat sesuatu yang tidak mencocoki syariat, yang bertentangan dengan syariat, diperbolehkan mengucapkan Allahu Akbar 3 kali atau mengucapkan subhanallah diulang-ulang, daripada kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Gila kau nih, gitu ya. Astaga, gitu kan? Atau ucapan-ucapan yang lain lah, yang tidak bernilai ibadah. Namanya manusia, ketika terkejut mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, kadang-kadang kita mengungkapkan dengan ucapan. Nah, Islam mengajarkan cara menyalurkan ungkapan melihat atau mendengar sesuatu yang tidak cocok dengan syariat Islam, ucapkan takbir atau ucapkan subhanallah. Sebaliknya, ketika kita melihat saudara kita berpenampilan, berkata, berbuat sesuai dengan syariat Islam, apa ucapannya? Barakallahu fi, semoga Allah memberkahimu. Bukan subhanallah, ya. Kebalik ya. Subhanallah, antum ini sekarang jenggotan. Barakallahu fi, ya, semoga Allah memberkahimu. Itu ya. Ada doanya di situ. Semoga istiqomah. Barakallahu fiik, semoga istiqomah. Ya. Dulu sering pakai pakaian yang membuka aurat, sekarang sudah menutup aurat. Subhanallah. Kurang pas ya. Ucapkan barakallahu fiik. Ya. Gitu ya. Innaha as-sunan, inilah kebiasaan yang buruk dari sisa-sisa jahiliyah. Maklum, karena mereka aslamu qoriban, baru saja masuk Islam. Kita harus memberikan pemakluman kepada mu'alaf yang mungkin masih melakukan perbuatan syirik akbar. Ya. Saya dulu pernah mendakwahi seorang Chinese di depan pasar Kemuning. Sudah masuk Islam, sudah menikah dengan seorang muslimah. Cuman muslimahnya ini kurang teliti dia. Terlalu percaya, belum diuji dulu keislamannya, belum kokoh keislamannya sudah berani dilamar. Dan ternyata setelah menikah balik lagi sembahyang kubur lagi. Ayah saya ditelepon suruh mendakwahi suaminya. Ya namanya mendakwahi, hasilnya Allah SWT, kita hanya sebagai wasilah. Ternyata tidak mudah untuk mengajak kepada tauhid. Istrinya lama-kelamaan nggak tahan karena sudah meninggalkan sholat, kabur istrinya. Ya.
kabur, suaminya nggak mau sholat. Ya, salah dia, kenapa dulu menerima lamaran, terburu-buru menerima lamaran orang yang baru saja masuk Islam, apalagi tidak ada pembinaan. Dia masuk Islam, datang ke Masjid Raya Mujahidin, dapatkan sertifikat mu'alaf, tapi tidak mengikuti pembinaan atau nggak ada pembinaan, wallahu alam, saya nggak tahu. Sehingga ketika menikah ya tidak harmonis, tidak nyambung antara suami dan istri, yang satu ke utara, satu ke selatan. Ya. At-turuqu allati yaslukuha an-nasu wa yuqtada ba'duhum bi ba'din, sebagian meniru sebagian yang lain, mengikuti tanpa ilmu. Fasababul ladzi hamalakum ala hadha huwa ittiba'us sunanil awwalin wa tashabbuhil musyrikin. Ini karena masih ada sisa-sisa mengikuti taklid buta atau menyerupai orang-orang musyrik. Sehingga orang yang baru saja masuk Islam itu sangat butuh kepada pelajaran tauhid daripada pelajaran sholat. Ya. Walaupun pelajaran sholat nggak boleh ditinggalkan, tapi pelajaran tauhid jauh lebih diutamakan. Ya, sekali bersahabat Abu Waqid Al-Laitsi dan teman-temannya saja mengucapkan kata-kata yang membuat Rasulullah kaget. Qultum walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah sampai mengatakan, yang kalian ucapkan tadi demi jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa, persis seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ucapan Abu Waqid Al-Laitsi dan teman-temannya tadi itu ada kemiripan dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa yang diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan, wahai Musa, izinkan kami untuk menjadikan sesembahan selain Allah, kama lahum alihatun, seperti mereka yang memiliki sesembahan-sembahan yang banyak. Qala, Nabi Musa berkata, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian ini qaumun tajhalun, bangsa kaum yang bodoh. Di Bani Israel itu kaum yang bodoh. Yang mengatakan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Mereka akan hilang kebodohannya kalau masuk Islam, kalau menjadi orang yang bertauhid. Ya. Walaupun mereka pandai ahli dalam bidang pertanian, dalam bidang perdagangan, dalam bidang sains, selama mereka tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, tidak mau mentauhidkan Allah, mereka kaumun tajhalun, kaum yang bodoh. Yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam lamma tazawwajal bahru, ketika Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel melewati Laut Merah, dibelah dengan tongkatnya. Allah berikan kekuatan, tongkat tersebut bisa membelah lautan. Wa aghraqallahu aduwahum, dan Allah berhasil menenggelamkan musuhnya Musa, yaitu Fir'aun dan tentaranya. Fihi wahum yanzuruna, dan mereka melihat Allah izinkan mereka melihat ya, Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Setelah melewati Laut Merah, melihat Fir'aun dan tentaranya mati ya di Laut Merah. Setelah melewati Laut Merah, marru ala unasin, melewati orang-orang musyrik, yaqufuna ala asnami lahum minal musyrikin, ya. Yaitu mereka beritikaf di pohon-pohon yang mereka keramatkan.
yang dimiliki orang-orang musyrik. Jadi ada kemiripan. Faqala haula'i li Musa, orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Izinkan kami untuk menjadikan pohon ini sebagai sesembahan selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrik mereka menjadikan sebagai sembahan mereka. Ankara alaihim, Nabi Musa mengingkari, menolak ucapan mereka. Inna haula'i mutabarra'un ma hum fi, ya. Sesungguhnya ya aku berlepas diri dari mereka. Artinya apa? Wa batilun ma kanu ya'malun. Yang akan mereka lakukan itu adalah perbuatan batil, perbuatan syirik. Li'annahu syirkun, ya. Itu adalah perbuatan syirik. Qala Nabi Musa mengatakan, aghairallahi abghikum ilahan wa hum faddalakum 'alal alamin. Allah telah melebihkan kalian di atas umat yang lainnya. Apakah ada selain Allah yang pantas kalian sembah? Ya. Ankara alaihim alaihi salatu wassalam kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula'i. Nabi Musa mengingkari ucapan Bani Israel persis seperti Nabi Muhammad mengingkari sahabat-sahabatnya yang keceplosan otomatis, ya, masih terbawa kebiasaan lama mengucapkan perkataan yang tidak pantas, ya. Walakin haula'i wa haula'i lam yusyriku. Perlu diketahui, sahabat Nabi tadi baru sekedar perkataan, tidak jadi mengkeramatkan Datu Anwar. Kenapa? Karena Rasulullah mengingkarinya, mencegahnya, sehingga tidak berbuat syirik. Insya Allah kita akan lanjut di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.